Acara yang informatif, acara yang inspiratif, acara yang sangat memotivasi Bapak Ibu. Karena Fu Howei ini bukan cuman teorinya keren, bukan cuman konsepnya luar biasa, tapi semua itu terbukti dengan praktek-praktek dari ilmu dan teori itu yang sudah dibuktikan oleh para leader Fu Howei. Dan kali ini kami akan menghadirkan sosok yang sangat luar biasa. Seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan seorang pebisnis online, Bapak Ibu. Bukan cuma jualan, Bapak Ibu, tapi beliau juga sekaligus adalah produsennya. Wow, udah siap dengar cerita beliau? Kalau begitu kasih tepuk tangan dan kita sambut Diamond Medal Fu Howei, Ibu Dini Herawati. Wow, happy, bangga bisa satu panggung dengan seorang ibu rumah tangga, masih muda, punya bisnis online yang bikin banyak orang begitu menikmati hasil jualannya, itu langsung semangat. Karena jualannya yang manis-manis, Bapak Ibu. Ya, Budi ini, Ibu kan udah sukses Oke. ya. Bisnis jualan online-nya lancar. Juga saya lihat banyak sekali karyawannya. Dan apa namanya, ibu juga punya punya produksi sendiri gitu. Jadi saya agak penasaran, apa yang bikin Bu Dini yang sudah sukses di bisnis konvensional itu memilih untuk bergabung dan jalanin bisnis Huawei secara serius. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Coach Andi. Oke, Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. salam. Luar biasa sekali. Terima kasih Coach Andi. Terima kasih kesempatannya saya bisa berbicara di Zoom kali ini. Luar biasa menyapa sahabat-sahabat FBS semuanya dari seluruh Indonesia. Eh, nah, dari pertanyaannya Coach Andi tadi ya, kenapa ceritanya gitu ya Coach ya, saya bisa Yes. eh, apa ya, kecemplung di Pohowe gitu ya. Kecemplung ya, Bu ya. Oke, kalau nyemplung Oke, berenang sekalian kan ya? iya benar sekalian. Oke, jadi tepatnya sih setahun yang lalu, eh, Mhm. September tahun yang lalu saya memulai untuk fokus di bisnis Pohowe Pak gitu. Jadi sebelum itu eh, saya dan suami saya merintis sebuah usaha kue ini ya, usaha bakery ini gitu kan. Kemudian juga itu didukung oleh ibu saya. Karena ibu saya punya toko sembako ya. Jadi di situ kita saling Hmm. berkesinambungan gitu, Pak. Nah, usaha kami baik-baik aja tadinya, Pak. Kemudian ibu saya meninggal 2021 karena kanker nasofaring. Oh no, oke, ya, ya, Itu turut berduka cita, Ibu. itu sesuatu yang sangat apa ya, pukulan juga ya, karena salah Hmm. satu penopang di hidup kami itu sudah berpergi gitu kan. Jadi saya harus mengelola usaha ini bersama suami berdua. Dan kami Hmm. waktu itu kurang peduli tentang kesehatan itu coach. Jadi kami Oke. seakan-akan kami tuh hidup 1000 tahun tanpa sakit gitu. Jadi kami menjalani hari-hari itu seperti Superman gitu ya kan. Jadi Hmm. mengabaikan tentang kesehatan juga tidak, waktu itu pola pikirnya masih takut ya kesehatan nanti kalau tahu kepikiran. Padahal pola pikir seperti itu yang saat ini kami sadari tidak benar. Justru Jadi ketika kita takut tahu, ngecek justru ya, Bu ya. betul, ketika kita tahu ada sesuatu dengan tubuh kita bisa mencegah untuk bisa hidup lebih sehat. Usia Ah, memang Tuhan yang menentukan ya coach ya, tapi kesehatan itu kewajiban kita yang menjaganya. karena Nah, ini anugerah yang dititipkan ke kita kan ya. betul banget coach. Nah, dan Hmm. luar biasa lagi ini adalah ujian hidup saya. Eh, Suami saya juga berpulang karena GERD, dan Benar, benar. itu waktu itu
anak bungsu kami masih usia 6 bulan, Coach. Dan Baru 6 bulan, baru 6 bulan, kehilangan ayahnya pada betul, saat ibu baru saja kehilangan ibu ibu sendiri, juga. kehilangan neneknya dia ya Bu ya. Betul banget. Itu pukulan banget Hmm. bagi saya. Jadi waktu itu saya rasanya rasanya saya juga tidak 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 apa ya, tidak ingin hidup lama di dunia ini karena saya Hmm. merasa sendirian, Coach. Jadi Oke. di situ juga usaha saya mulai menurun. Usaha saya Hmm. mengalami penurunan dan karyawan saya satu persatu mengundurkan diri. Kemudian saya sendirian dan saya harus menutup usaha kue saya akhirnya. Mengalami penurunan itu karena ibu nggak semangat lagi jalanin atau kebetulan aja? Ya, karena saya nggak semangat lagi jalaninnya. Dan Oke. posisi saya memang, jadi waktu itu saya pikirannya mau mau mati aja gitu Coach waktu itu. Oh, no. Saking cobaan hidup yang saya alami waktu itu. Karena baru saja ditinggal ibu, kemudian ditinggal suami, Hmm. dengan posisi anak 3 dan yang bungsu masih usia 6 bulan. Tuh, Wah, itu, wah. eee, ya kalau bisa saya menyusul, waktu itu menyusul gitu, segera menyusul. Jadi waktu itu pikirannya tuh ya mau pergi aja gitu Coach waktu itu. Masya Allah, Masya Allah. Lalu apa yang mempertemukan ibu dengan bisnis Huawei? Eee, Kemudian ada orang-orang yang dikirim Tuhan ya pastinya Coach ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Waktu itu ada Ibu Halimah, ada Bapak Soleh, dan ada Pak Muhyiddin yang ke rumah saya Oke. untuk memberi info sehat pada bapak Mhm. saya, yang waktu Oke. itu bapak saya kena autoimun juga dan Oh, jadi di osteoartritis. keluarga ini banyak yang sakit ya Banyak Bu yang ya? banyak yang Ibu memerlukan. meninggal karena sakit, suami, kemudian ayah Betul. juga ternyata sakit ya Bu? Betul banget Pak gitu. Jadi waktu itu saya pikir kalau yang kita nggak bisa berandai, berandai yang sudah pergi itu ada lagi, tapi saya bisa memikirkan bahwa yang ada ini bisa kita selamatkan gitu. Jadi Hmm. karena mama sudah nggak ada, suami sudah nggak ada, bapak saya mungkin bisa diselamatkan dan saya tahu alat ini bagus banget karena ketika bapak saya nyoba itu langsung berasa enak, berasa nyaman. Jadi hanya satu kali ditawarkan itu kami langsung memikirkan ada tabungan berapa kita untuk bisa punya alat itu. Langsung Oh, berpikir seperti itu. Karena penyesalan itu tidak datang di akhir, tidak datang di awal, tapi datang di akhir. Jadi kita nggak bisa ulang lagi ke andai kata mama saya masih hidup, andai kata suami saya masih hidup, tapi saya masih bisa menyelamatkan bapak saya yang saat ini masih hidup. Tuh. Dan saya juga ingin orang tidak mengalami apa yang saya rasakan gitu loh. Selama dia masih bisa menyelamatkan orang-orang yang dia cintai yang saat ini masih bernyawa, dia harus melakukan itu gitu loh. Jadi saya ingin menyampaikan informasi saat ini ke sebanyak-banyaknya orang agar tidak ada yang menyesal seperti saya gitu loh. Sudah nggak ada baru menyesal gitu loh Coach. jadi Tuh. kejadian ini justru menyadarkan ibu tentang pentingnya sehat, tentang Betul, pentingnya kesehatan, dan justru ini yang menjadi alasan kenapa ibu bergabung di Huawei gitu ya Bu? betul banget Coach Andi. Seperti itu. Kemudian saya diperkenalkan lagi oleh Bu Halimah dan Pak Soleh dengan seorang yang sangat luar biasa yang pertama kalinya waktu itu mengajarkan hati baik dan Hmm. mengajarkan bahwa di sini kita tidak hanya berbisnis, tapi kita ada amal jariah yang kita dapatkan di sini ketika kita membantu orang-orang lain itu terbantu kesehatannya dengan Fohoway gitu. Jadi kita usap-usap tangan orang di setiap pembuluh darah dia, di setiap usapan kita, di setiap darahnya dia yang terpecahkan apa namanya sampah-sampah darahnya itu ada pahala yang mengalir untuk kita. Beliau bilang seperti itu. Jadi disitulah saya bertemu lagi melalui NDO dengan Bapak Hadi Suasono, Seven Star Director dari Pontianak. Terima kasih Bapak Hadi sudah menginspirasi saya khususnya dan kami semua pada umumnya. Oh, luar Uh, biasa ya. Jadi dari Pak Hadi ini, Seven Star Director kita, Ibu pertama kali mengenal apa yang namanya hati baik di Huawei ya Bu ya. Betul banget Pak Andi.
Jadi, apa namanya, di situ saya niatkan untuk bisa, bermanfaat bagi orang lain, bahwa jika besok saya berpulang karena sebegitu mendadaknya suami saya pergi, jadi saya berpikiran, "Oh, saya bisa aja nih tiba-tiba juga pergi, karena umur kita nggak ada yang tahu," gitu. Ada bekal yang bisa saya bawa ada bekal yang bisa saya bawa ke alam lain nanti, gitu. Seperti itu, Wow, Coach Andi. wow. Jadi Ibu jadi semangat banget berarti kerjanya ya Bu ya, Betul karena banget. karena tahu bahwa kita nggak pernah tahu kapan waktunya tiba dan kita sekarang dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya melalui Huawei sehingga Ibu benar-benar serius menjalani keseharian bersama Huawei ya Bu. Betul banget, Kak Andi. Saya menikmati setiap kali tebar manfaat yang saya lakukan, menikmati, implementasi yang saya lakukan, dan tidak hanya itu, Coach Andi, tadi kalau dari segi kesehatannya, ini juga dari segi, finansialnya yang luar biasa, eee, kalaunya untuk diri sendiri memberi orang itu mungkin tidak seberapa banyak mampunya saya apa sih ya, Coach Andi ya. Tapi Mhm, melalui mhm. bisnis ini saya bisa ngajakin teman-teman untuk bisa, berpenghasilan lebih melalui Huawei. Ini juga luar biasa banget, Coach Andi, itu tidak bisa terbayarkan dengan materi Ah, namanya. oke. Jadi di bisnis Huawei ini Ibu bisa ngasih orang tanpa membuat apa yang Ibu kasih itu habis gitu ya Bu ya. Betul banget. Jadi Karena kalau Ibu kasih orang duit tanpa bikin duitnya Ibu habis gitu. iya, iya, karena ibarat Ah, kata kita di sini ngasih pancingnya dan ngajarin memancingnya, Coach Andi, ngasih gitu. pancing dan ngajarin memancing ya Bu ya. Iya, Wow, gitu. wow, ini keren banget dan cara mancingnya Ibu diajarin juga sama upline atau belajar dari mana Ibu? Nah, ya ini luar biasa banget, Mas Andi, karena di sini, kita kerjanya kerja tim ya, kita luar biasa, Mhm. punya upline-upline yang luar biasa, punya mentor-mentor yang luar biasa, dan Oke. jikapun Bapak Ibu ada di luar sana dan tidak ada upline dan tidak perlu khawatir karena, di sini kita ada manajemen yang luar biasa. Dan CEO yang luar Ah. biasa juga, Coach Andi. Dan manajemen bersama CEO akan membantu Bapak Ibu akan membantu kita semua sampai sukses di Huawei. Tapi kuncinya kita harus Wow. mau dibantu. Jadi di Luar di sini biasa. Ibu belajar juga bahwa masuk ke sebuah bisnis itu penting banget yang namanya support system ya Bu ya. Penting banget itu, Coach Andi. Ada Iya, upline, ada ada upline. manajemen. Manajemen sama upline berkolaborasi. Kita jadinya tinggal ikut aja gitu ya Bu. Bener banget, Coach Andi. Nah, ini saya mau berterima kasih juga nih kepada upline-upline saya, kepada Ibu Halimah, kepada Pak Soleh, kemudian kepada mentor kami tercinta yang juga setiap hari memotivasi, Bapak Hadi Swasono dan Bunda Fiorini. Kemudian terima kasih juga kepada tim manajemen yang luar biasa, kepada Pak Andi, Pak Dai Haikal, dan top manajemen lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan yang eh, lebih luar biasa lagi kepada seseorang dengan hati emas dan tangan emasnya yang membawa Huawei ke Indonesia dan dengan ide-ide cemerlangnya yang luar biasa ini, uh, kepada CEO tercinta Mr. Nicholas Chang, terima kasih Mr. Luar biasa sekali hati baik Anda menginspirasi kami semua, dan mensukseskan banyak orang sukses di luar pahala Anda luar biasa Mr. I love you Mr. Wow, yes, we love you, Mr. Nicholas. Ini salah satu yang saya belajar dari Huawei adalah implementasi 14 jamnya gitu. Kalau Bu Dini sendiri, bagaimana Ibu melihat implementasi 14 jam ini dan bagaimana Ibu menjalankan dan menduplikasikan di jaringan, Ibu? Oke. Okay. Dari awal nih luar biasa nih Coach ya. Jadi, ketika Mhm. saya, memutuskan jalan di sini, saya memutuskan untuk 100% dan tancap gas terus. Jadi leader-leader kita di Huawei kan sudah menyampaikan bahwa kalau kita jalan di Huawei itu, eee, gas, rem, itu kapan pesawat mau naiknya gitu ya kan.
sudah diajarkan seperti itu ya kan Coach ya. Jadi itu yang saya coba praktekkan, saya coba ngegas terus gitu kan sampai pesawat ini naik. Saya akan coba seperti itu gitu kan. Akan saya praktekkan seperti itu. Jadi yang selama ini yang saya jalankan ketika saya menjalankan bisnis Pohowe itu implementasi saya itu full gitu Coach Andi. Full ya. Jadi Full, langsung Ibu full. gas sejak awal ya. Langsung gas Nggak ya. pakai rem gitu ya Bu Dini? Nggak pakai rem Pak. Gitu. Wow. Jadi memang full gitu. Ini luar biasa banget. Itu paten banget itu Coach Andi karena saya udah praktekin dari yang bulan pertama saya melakukan implementasi itu udah diikuti dengan rezeki-rezeki yang luar biasa tuh, closingan yang luar biasa. Nah, itulah kenapa saya bilang implementasi 14 jam CEO itu udah paten banget gitu. Karena udah saya dan teman-teman saya, tim saya udah membuktikan tuh di situ. Walaupun di situ kita juga ada yang namanya hukum tabur tuai itu. Saya diajarkan Hukum tabur sama Pak tuai Haji ya. hukum tabur tuai. Ya, semakin banyak kita menabur, di situ juga kita akan menuai banyak gitu. Wow, semakin banyak menabur, kita akan semakin banyak menuai. Dan saya yakin dengan Ibu tancap gas terus, Ibu bisa capai peringkat-peringkat kehormatan dengan begitu luar biasa. Bahkan baru setahun Ibu bergabung ya, dan sekarang udah jadi diamond ya. Boleh diceritain tuh Bu, kapan Ibu capai emeraldnya, sapphire-nya, kemudian jadi diamondnya itu butuh waktu berapa lama? Oke. Ketika bulan September tahun lalu saya memulai itu 3 bulan kemudian saya mencapai emerald. Oh, cuma 3 bulan udah jadi emerald. 3 bulan. Oke. Ini mungkin agak sedikit lama ya karena saya. Oh, Ibu anggap itu lama ya? Iya karena leader-leader yang lain itu ada yang cuma 1 bulan, ada yang cuma 2 bulan kan itu luar biasa hebat ya Pak ya. Jadi tapi ini dengan kemampuan saya yang seperti ini yang tadinya tidak bisa apa-apa 3 bulan ini juga saya sudah berterima kasih banget sama leader upline dan mentor saya yang sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Kemudian sebulan kemudian disusul sapphire langsung. Sapphire itu berapa bulan kemudian Bu? Sebulan setelah emerald. Hanya 1,5 bulan setelah capai emerald udah langsung jadi sapphire. Betul. Wow, jadi makin lama makin kenceng larinya ya? Iya. Wow. Nah, kemudian itu ketika di China kan saya masih sapphire tuh Coach. Nah, itu dikasih tantangan lagi tuh sama Pak Hadi untuk pas bisa di China segera, itu ya Bu ya, pas di China ya. Oke. Untuk bisa segera mengejar diamond medalnya. Oke. Dan alhamdulillah berkat bimbingan beliau juga saya bisa mencapai diamond medal Pohowe. Masya Allah, Masya Allah. Dari yang tadinya Ibu sedih, kehilangan orang-orang tercinta, kemudian menemukan harapan baru, dapat produknya Pohowe, bisa merawat ayah yang masih disisakan gitu ya Bu ya. Ibu kemudian jadi semangat, tancap gas, dan sekarang udah jadi diamond. Gimana rasanya tuh jadi diamond Bu? Rasanya akan lebih bahagia lagi kalau saya bisa membantu tim saya kanan kiri jadi diamond juga Coach Andi. Wow, jadi setelah Ibu jadi diamond, Ibu terinspirasi untuk bantu tim jadi diamond. Keren banget ya. Itu akan sangat luar biasa. Itu bentuk gratitude-nya Ibu ya, rasa syukurnya ditularkan dalam bentuk membantu tim untuk bisa juga menikmati apa yang udah dinikmati sama Ibu ya. Betul banget Coach Andi. Kayak kemarin waktu ke China kan saya sendiri itu sangat nggak enak banget ya ternyata sendirian. Jadi kalau sukses itu lebih enak kalau bersama-sama Coach Andi. Wow. Seperti jadi diamond ini kalau sendirian nggak enak, tapi lebih enak lagi kalau ngajakin tim juga ikut bersama-sama jadi diamond. Oh, dan keren banget itu karena kalau mereka jadi diamond berarti Ibu seolah-olah mengajak mereka untuk menjadi pemegang saham di perusahaan kelas dunia kan ya? Iya, betul begitu seperti itu. Dapat profit sharingnya, dapat bonus dividennya gitu kan? Iya, betul Pak Andi. Secara tidak langsung seperti itu. Dan artinya Ibu menjadi one star itu
adalah efek samping dari upaya ibu bantu tim jadi diamond kan ya? Iya, betul Coach Andi. Wow, wow. Jadi ini yang disebut dengan hati baik ya Bu Dini ya. Iya, Ketika karena kita punya hati baik, betul. semua bisa terjadi. Gitu ya Bu Dini? Betul banget Mas Andi. Karena kadang kesuksesan itu bukan apa yang kita dapat, tapi seberapa bermanfaat kita bagi orang lain, Mas Andi. Wow. Luar biasa, luar biasa. Ini makin banyak inspirasi yang kita dapat dari Bu Dini. Bu, biasanya orang kalau mau memberikan inspirasi sama orang lain, itu kan dia kasih nasihat-nasihat tuh Bu Dini. Nah, saya Iya, mau Ibu kasih inspirasi buat orang lain nih dengan terbalik nih Bu Dini. Ibu sendiri dalam proses untuk mencapai diamond, kan itu banyak hal yang dilalui pasti ya Bu ya. pasti. Apa aja pelajaran yang Budini sudah dapatkan dalam proses menuju Diamond sampai Ibu sekarang ada di peringkat kehormatan Diamond Medal ini, Bu? Eh, biasa banget sih, banyak banget ya Coach Andi ya. Salah satunya Mhm. itu yang saya amazing luar biasa itu adalah pengembangan diri saya terutama, terus Mhm. leadership-nya juga karena Oke. eh, tadinya saya tidak bisa melihat apakah ada jiwa leadership dalam diri saya gitu kan, atau Oke. apakah ada jiwa apa namanya pengembangan diri seperti apa dalam diri saya karena tadinya saya hanya di lingkup itu aja kan. Saya hanya membuat kue Hmm. setiap hari dan saya jual secara online gitu. Jadi di situ tidak ada pengembangan diri yang signifikan gitu. Ketika di Fohoway kita dikumpulkan dengan orang-orang hati baik, diajarkan untuk berhati baik, diajarkan pengembangan diri. Ini luar biasa kemarin pelatihan-pelatihan yang saya dapat dari CTC Cina, dari CTC Bandung, dari CTC Jakarta. Uh, itu membuat pengembangan diri yang mungkin kalau kita ikut kursus pengembangan diri itu akan makan rupiah yang tidak sedikit itu Coach Andi. Selain makan rupiah yang nggak Iya, sedikit, belum tentu juga itu ilmu bisa dipraktekin kan, Bu? Karena iya belum tentu betul. nyambung dengan keseharian kita, bener nggak? Betul banget Kak Andin. Nah ini jadi luar biasa banget ini juga yang saya rasakan ini. Dan bisa membantu membantu sesama membantu orang-orang lain menjadi sehat dan berpenghasilan tambahan di Fohoway itu juga hal yang luar biasa banget yang tidak terbayarkan dengan materi. Jadi bisa bantu orang lain lebih sehat, bisa berpenghasilan, itu juga pelajaran bagus buat ibu ya. Bahwa Iya, ternyata kalau kita mau sukses, nggak melulu kita mikirin diri sendiri, tapi justru dengan mikirin orang lain, kita jadi tambah sukses gitu ya Bu Dini. betul banget Kak Andi. Seperti itu yang saya rasakan. Wow, wow. Ada lagi pelajaran yang ibu dapat selain selain yang udah disebutin tadi, Bu. uh, Motivasi sih ya, kita harus selalu punya motivasi karena sejatinya itu Mm-mm. tidak ada orang malas tadi, yang ada hanya orang yang kurang termotivasi gitu. Jadi selama Oh, motivasi itu ada dalam diri kita, entah apapun itu yang menjadi motivasi kita, apapun halangan, rintangan, apapun yang kita dapati di dalam hidup ini, kita akan bisa melaluinya dengan tetap selalu tersenyum, Kak Andi. Seperti oh, itu. tetap selalu tersenyum ya. Tersenyumlah kepada dunia, maka dunia akan memberikan senyumannya yang paling indah buat Anda. Kira-kira Iya gitu, luar Dini ya. biasa seperti itu Kak Andi. Oh, dahsyat. Makanya Bu Dini, baru ngelihat wajahnya aja dengan senyumnya, kita udah semangat gitu ya. Bu, saya kepengen tahu, saya jadi penasaran nih. Motivasinya Bu Dini sendiri di Vowe itu apa sebenarnya? uh, Tadi sebenarnya motivasi saya sebenarnya yang utama itu adalah anak-anak, gitu kan. Anak ya. Uh, Anak. Karena tadinya saya bahkan tidak ada keinginan untuk hidup kan. Hmm. Bahkan tadinya saya berpikir untuk pergi karena saya ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai dalam waktu relatif singkat dan itu langsung 2 orang yang meninggalkan saya. Tapi Ya, betul. ketika saya melihat anak-anak itu membuat saya, oh saya harus sehat nih. Kalau bukan saya yang mencarikan untuk anak-anak, siapa lagi? Mm-mm, Orang lain tidak mm-mm. akan sama dengan kita
ketika memberikan yang terbaik untuk hidup mereka, untuk sekolahnya, untuk kesehariannya, untuk nutrisinya, orang lain tidak akan sama. Mungkin akan ada santunan ketika saya pergi, tapi itu tidak akan sama dengan orang tuanya sendiri. Itu yang menjadikan saya harus sehat. Saya merasa perlu setiap hari memakai alat-alat Pohoway untuk bisa sehat dan bisa sejahtera bersama Pohoway. Seperti itu. Wow, wow, tepuk tangan dong buat Bu Dini. Jadi Ibu Dini mau sehat demi anak, mau sejahtera demi anak, mau sukses demi anak gitu ya. Dan itu adalah motivasi yang datangnya dari luar kan Bu Dini ya. Nah, Betul. anak ini kan pada akhirnya akan gede. Pada Iya. akhirnya akan mandiri, pada akhirnya akan punya keluarga sendiri. Terus kalau mereka udah punya keluarga sendiri, udah sukses, apalagi motivasinya Bu Dini? Membantu orang lain. Ah, Seperti balik lagi ke niat awal saya, karena mm-mm. ketika saya jalan di sini, niat awal saya adalah biar bisa menjadi amal jariah, menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Seperti yang tadi Oke. juga sudah saya sampaikan bahwa mungkin kesuksesan itu bukan seberapa yang kita dapat, tapi seberapa bermanfaat kita bagi orang lain, seperti itu Coach Andi. Karena Oh, itulah wow, yang luar sejatinya akan biasa. kita bawa nanti di alam berikutnya. Seperti itu Wow, Coach luar Andi. biasa. Bu Dini, sebelum anak-anak itu mandiri, mereka kan harus melalui jenjang pendidikan ya, Bu ya. Sebelum Betul. mereka bisa menjadi besar gitu kan. Apa impian terbesar Bu Dini buat anaknya dari segi pendidikan mungkin atau dari segi profesi atau apa yang buat Bu Dini itu penting banget buat anak. Nah, anak saya yang pertama cita-citanya jadi pemain bola. Dia pengen keluar negeri Wow, gitu. oke. Jadi untuk saat ini dia masih ada di pesantren. Pesantren Mhm. itu adalah amanah dari abinya. Waktu itu dia sempat protes. Kalau saya di pesantren saya nggak bisa jadi pemain bola. Saya bilang kalau bunda Mhm. punya uang lebih dan punya undang banyak, bunda bisa berangkatin kamu ke luar negeri tanpa tanpa nunggu uh, apa dari instansi-instansi manapun yang memberangkatkan kamu gitu. Seperti itu Kak Sandi yang terbesar untuk Wah, anak berproses. jadi mau mendukung cita-citanya anak untuk jadi pemain bola dengan menghasilkan cuan dari Vowe gitu ya, Bu ya? Betul Kak Sandi. Luar biasa, luar biasa Bu Dini. Kita aminin, kita doain dong teman-teman, biar apa yang menjadi impiannya Bu Dini ini bisa jadi inspirasi Amin. buat kita semuanya ke depan ya. Bu, Ibu kan udah jadi diamond, jaringan Ibu tentunya udah berkembang, mereka udah implementasi 14 jam seperti yang Ibu udah contohkan. Nah, apalagi yang Ibu lakukan nih untuk menjaga momentum yang ada dan bikin jaringannya Ibu makin lama makin besar dan Ibu punya bisnis juga makin lama makin berkembang. Apa aja Bu? Apa aja kegiatan yang Ibu lakukan? Oke. Ini juga keren banget di Pohowai kita udah disiapkan juga ya untuk itu. Ada yang namanya 969 kan Coach Andi ya. Kita Oh, memonitoring reminder tim. 969 itu Betul, ya Bu ya. Oke. betul. Selain itu, selain memonitoring kegiatan tim melalui 969, saya juga Mm-mm. melakukan pendampingan langsung. Jadi implementasi saya sebar manfaat itu juga ada salah satunya di pendampingan tim. Mhm. Kemudian menyediakan waktu untuk mereka konsultasi gitu. Nah, uh, review meeting seperti biasa yang kita lakukan setelah Zoom Selasa gitu kan. Kemudian saya juga tetap berkonsultasi dengan upline-upline saya dan mentor-mentor saya tercinta untuk memberikan arahan, bimbingan sesuai dengan arahan dan bimbingan CEO, juga dengan para manajemen, ada Mhm. Pak Dai Haikal yang juga selalu mendampingi kami di lapangan di Palangkaraya. Luar biasa terima kasih Pak Dai Haikal. Wow, Nah, wow. seperti Jadi itu. 969 itu kan pada esensinya kita bangun komunikasi, kita bangun silaturahmi. Selain Ibu WA, Ibu sering telepon juga nggak sih, Bu? Sering telepon juga dong Mas Andi. Itu apa namanya? Karena kadang-kadang ada yang bisa membalas WA, ada yang mungkin cukup bicara singkat di telepon, seperti itu.
Oke, iya iya iya. Apa yang Ibu rasakan dengan komunikasi 969 itu? Dari segi chemistry, dari segi silaturahmi dengan tim, makin lama makin erat atau gimana Ibu? Iya, nah itulah mungkin luar biasanya CEO sudah menciptakan uh, implementasi 969 itu untuk mempererat chemistry kita dengan para member gitu kan. Kemudian ya menjalin silaturahmi itu penting banget gitu kan. Seperti Jadi itu Kak Dani. ih, keren banget berarti sistemnya, support sistemnya Huawei ini ya. Keren banget makanya luar Perlu biasa banget. perlu banget berarti kita implement ya Bu ya. Perlu banget itu wajib kita implementasikan. Iya, 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 iya. Makanya rasanya pantas nih kalau hari ini kita sama-sama mengucapkan terima kasih buat our lovely CEO yang sudah menciptakan sebuah support system yang luar biasa, bahkan dilengkapi dengan sistem monitoring dan komunikasi yang keren ya, Bu ya. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak CEO tercinta Mr. Nicholas Chan. Luar biasa banget Anda. Yes, Rasanya yes, ribu-ribu yes. terima kasih itu tidak cukup untuk CEO kita, Coach Andi. Amin, amin, amin. Bu, tadi yang 969 itu kan buat buat member-member yang udah jalan, yang udah lama Iya, kan, Bu ya. iya Nah, betul. gimana buat member yang masih baru, Bu? Apa yang biasanya Ibu prioritaskan buat member yang masih baru? Nah, buat teman-teman member yang masih baru kan, Dini juga pernah ya jadi member baru. Eh, Mm-mm. jadi ini sekarang ini luar biasa banget. CEO kasih kita tantangan-tantangan nih, kasih kita challenge-challenge dan itu motivasi di motivasi selain yang motivasi diri kita tadi ya, itu motivasi kecil yang perlu kita kejar, yang Mhm. akhirnya membuat kebiasaan baru, Coach Andi. Oh, Membuat jadi dia kebiasaan kita. membentuk kebiasaan baru ya? Betul banget, betul banget. Tadi ibu Nah, ibu bilang ini sekarang ini gitu. Maksudnya dulu waktu ibu masuk di awal-awal program yang sekarang ini belum belum sekeren ini gitu ya Bu ya. belum sekeren ini, benar Kak Andi. Kalau sekarang sih Oh, ada tantangan emas, nah itu luar biasa ada banget. Ada tantangan emasnya. 1 juta produk itu Ada tantangan untuk 1 juta produk. kemudian garansinya CEO itu untuk 3 bulan, Ah, 6 bulan, nah luar biasa banget Kak Sandi. Itu bahkan bahkan ada welcoming khusus untuk member baru kan Bu ya. betul banget. Nah itu luar biasa banget. Penting Jadi banget gak itu menurut Bu Dini? Penting banget gak untuk kita sebagai leader-leader atau pelaku bisnis yang serius jalanin bisnis ini? Penting banget gak itu untuk dijadiin prioritas, Bu? penting banget Coach Andi gitu karena untuk berhasil itu kita tidak cukup melakukan sesuatu itu sekali gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang Hmm. konsisten kita lakukan, yang menjadi kebiasaan. Itu di situ akan menjadi kunci sukses kita Coach Andi seperti itu. Wow, wow. Jadi untuk member baru uh, perlu dikasih saran-saran khusus ini Bu Dini karena kadang-kadang nih ya yang udah lama semangat mau ngajakin member baru untuk jalan implementasi, tapi member barunya masih ogah-ogahan. Gimana? Gimana biar sebagai member baru kita juga ikut semangat gitu, Bu Dini? Oke. Nah, buat teman-teman member baru mungkin apa namanya? Perlu menemukan motivasi besarnya ya dalam hidup ya. Mungkin ketika di Hmm, NGO kita menuliskan 5 niat awal kita gitu ya kan di Huawei gitu. Itu perlu betul. menemukan motivasi terbesar dalam hidup kita, gimana kita bisa jalan, itu yang besarnya. Yang kecilnya, tantangan-tantangan tadi itu menarik banget, itu aja dulu dikejar. Jadi mulai dari yang besarnya, kemudian memanfaatkan tantangan-tantangan kecil itu, sehingga berdasarkan pencapaian-pencapaian kecil inilah kita kemudian bisa mewujudkan impian-impian besar bersama Vowe. Betul banget Kak Candi. Oh, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ibu, kalau kita mau sukses, kan kita perlu rencanain tuh, Bu Dini. Ya, Ibu Dini sendiri, rencana suksesnya tuh seperti apa di Huawei secara jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjangnya, Bu? ah, jangka pendeknya, nah di Palangkaraya ini kan belum pernah ada CTC lokal Coach Andi. Nah yang Belum pernah ada CTC lokal di Palangkaraya, oke. benar. Nah, kemarin itu Dini bersama beberapa tim, ada 4 orang yang kami pergi ke Sentul, itu ikut situs lokal dan itu dahsyatnya luar biasa itu Coach Andi. Jadi Oke. Dini tuh pengen banget ada
sisi lokal perdana nanti di Palangkaraya yang diikuti minimal Wow, 30 orang, Mas Andi. wow, ngebayanginnya aja udah merinding, Bu Rini, Bu Iya, Dini. iya, ini Luar keren banget biasa. pasti. Kota kecil Palangkaraya ada CTC lokal menghadirkan pembicara-pembicara keren. Wow, harus jadi kenyataan ini. Iya, harus jadi kenyataan. Dan ini teman-teman tim Dini nanti akan pinter-pinter semuanya ini habis ikut sisi Masya lokal. Allah. Keren Ini banget. Ibu dapat dukungan luar biasa dari upline nih. Kata Pak Hadi dan Bu Rini, dahsyat Mbak Dini. Bikin merinding ya Coach. Wow. Kita kasih tepuk tangan dong. Apalagi Bu Dini yang Oke. menjadi cita-citanya Ibu dalam jangka pendek nih untuk diwujudkan rencananya. Nah, dalam 5 bulan ini Dini bisa membantu tim untuk dua orang menjadi diamond nih. Kanan kiri jadi diamond. Kanan kiri jadi Nah, diamond. yes, Berarti Bu Dini jadi one star dong. iya secara tidak langsung Pak Sandi. Wow, ini hebat nih. Secara tidak langsung. Jadi fokusnya Budi ini adalah bantu tim menikmati hidup seperti yang Ibu nikmati sekarang sebagai diamond gitu ya. Betul banget. Wow, wow, perlu diaminin ini teman-teman. Apalagi Budi ini? Kemudian juga membantu dua member kanan kiri menjadi car achiever tahun ini, Coach Andi. Nah, ini Car jadi kalau menerima achiever. car achiever jangan sendirian, tapi harus Oke. sama tim. Nah, ini luar biasa ini ya kan. Dicontohkan dari upline saya, mentor saya tercinta, Bapak Hadi Suasono, dan ini saya aminkan juga untuk bisa membantu tim, bukan hanya sendirian, tapi bersama tim. Wow, wow, wow. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau sukses di bisnis ini, ikutin aja upline kita yang sukses dan aktif jalanin ini bisnis gitu ya, Bu ya. Betul banget, Kak Sandi, Karena betul upline banget. udah nyontohin beliau sukses besar dengan jadi penerima car reward dan membantu dua timnya terima car reward, Bu Dini juga mau seperti itu gitu ya, Bu. Yes, yes. Wow, Masya Allah. Ini yang namanya the attitude of gratitude gitu ya Bu ya. Jadi Yes. sikap seseorang yang penuh rasa syukur ya Bu ya. Apalagi Bu Dini, ada lagi yang Ibu rencanain Bu. Dan Kita perlu aminin rame-rame soalnya nih. nah, dan ini juga nih, saya sering ketika CCC itu kan minta ujangan tuh dari para Phoenix Ambassador, dari Bu Coliwi, dari Pak Rifat, dan saya memang pengen juga menjadi Phoenix Ambassador nih. Jadi saya akan membantu dua tim kanan kiri menjadi Phoenix Ambassador tahun depan, Pak Sandi. Nah, 2026. Oh, karena Budi ini bisa jadi emerald dalam 3 bulan, Ibu bilang, udahlah, sekali nyemplung ya berenang sekalian ya Bu ya. Betul Tahun banget. 2026, 1 tahun setengah yang akan datang, saya mau jadi Phoenix Ambassador, gitu ya Bu Dini? Betul banget, Kak Sandi. Wow, wow, wow. Ini sangat mungkin terjadi. Karena sebelum Ibu Cholili jadi Phoenix Ambassador, mungkin belum ada satu orang pun di Indonesia ini yang tahu kapan mereka akan jadi Phoenix Ambassador gitu. Tapi Bu Iya. Cholili membuktikan 3,5 tahun beliau jadi Phoenix Ambassador dan langsung disusul oleh Bapak Muhammad Rifat sebagai Phoenix Ambassador. Keren banget. Jadi kita perlu berterima kasih dan terinspirasi dari semua leader sukses di bisnis ini terlepas mereka ada di jaringan yang mana gitu ya Bu Dini ya. Betul banget Coach Andi. Jadi saya juga berterima kasih kepada para founding leader di Indonesia yang mungkin saya mungkin kurang ya kalau saya sebutkan satu persatu. Ada Bu Cholili, ada Pak David Wenas, ada Pak Satrio, ada Pak Samuel, ada Pak Hadi Ini tentunya plan saya tercinta. Kemudian sudah ya, ada itu ya Pak ya. Yes, 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 yes. Ada Pak David Wenas juga ya. Ada Pak David Wenas juga. Betul, 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 betul. Jadi kalau kita sudah merencanakan, kita berjuang untuk mewujudkannya, insya Allah pada akhirnya dia akan jadi kenyataan.
Amin, 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 Kita doakan amin. semoga rencana dan target pencapaian Ibu Dini ke depan bisa menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih banyak Mas Andi untuk doanya. Terima Sama-sama, kasih Bu. teman-teman juga semuanya. Sama-sama, Bu Dini. Bu, ah, biasanya orang ngasih motivasi ke orang lain. Tapi saya kepengen dapat motivasi itu dengan budininya justru memotivasi diri sendiri dan bisa jadi sumber inspirasi buat kita supaya motivasi kita makin lama makin besar di bisnis ini. Silakan Bu Dini. Oke. Jadi teman-teman jangan pernah katakan tidak mungkin ya. Akan tetapi katakan saja bagaimana caranya. Nah, ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingatlah bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah dalam hidup kita. Seperti itu. Wow. Poho Indonesia, cayo, cayo, cayo. Dan